Rela, sehat bersamanya. Hari ini selain Ya. sehat bersama, kita juga belajar bersama. Oke. Karena sekarang kita masuk ke sesi talk show. Nah, ini talk show temanya hari ini adalah How Technology Transform Healthcare, disambungkan dengan DNA Tech. Ini suatu yang apa namanya menarik karena sekarang dengan tahu DNA kita Oke, bisa dirancang healthcare treatment terbaik. Wow. Gitu. Jadi Ini kita nggak terbaru sembarangan dapat obat, nggak sembarangan treatment dan lain sebagainya. Oke, Katanya baik. gitu. Ya. Nama teknologinya ini Nala Genetics. Oke, Oke. saya akan undang dan sekalian kita lihat berkenalan dengan narasumber untuk talk show hari ini. Narasumbernya adalah dari CEO of Nala Genetics, Levana Sani, Bachelor of Science, MBA. Kita lihat, nah itu dia. Oke. Ini salah satu pendiri dan CEO dari Nala Genetics. Ini sebuah perusahaan rintisan bioteknologi yang berfokus pada perawatan kesehatan yang dipersonalisasi melalui pengujian genetik atau DNA tadi. Ya. Nah, ini memberikan solusi perawatan terbaik yang lebih terjangkau dan lebih aman bagi pasien. Karena nggak tebak-tebak gitu loh, udah tahu pasti berdasarkan genetiknya. Tebak-tebak buah manggis. Nah, Nala Genetics ini telah menerima 12,6 juta US dollar dari pendanaan seri A dan terpilih sebagai juara pertama dalam kategori mobilitas dan kesehatan di Liga Inovasi G20 di tahun 2021. Oke. Pada tahun berikutnya Nala Genetics menjadi bagian dari SG100K Singapura. Ini sebuah penelitian untuk memetakan genom 10,000 atau 10.000 partisipan untuk mengembangkan alat yang lebih baik melalui pengobatan presisi untuk memprediksi dan mencegah penyakit kronis di antara penduduk Singapura dan populasi Asia lainnya. Oke. Teknologi itu hebat luar biasa. Ya. Ya. Nah, itu tadi narasumbernya. Dan saya akan perkenalkan sekarang untuk moderatornya. Oke. Ya, ini moderatornya juga luar biasa loh. Dr. Salma Kiana, Master of Research. Ini seorang dokter lulusan Universitas Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan gelarnya Master of Research in Evolution and Human Behavior dari Newcastle University di Inggris. Ya. Jadi ada dua ya di UI dan di Inggris. Dan Dr. Salma ini berkomitmen untuk menginspirasi generasi muda Indonesia untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dengan menggali lebih dalam untuk memahami, menghargai, dan merayakan keunikan mereka. Ini dua wanita yang hebat luar biasa, narasumbernya juga, moderatornya juga. Aku yang tadinya juga pembawa talk show jadi ikut kagum, pengen ikutan tapi bukan waktunya kita, waktunya mereka. Oke. Mari kita saksikan talk show yang berikut ini. Oke, baik. Selamat pagi, Profesor, Dokter, rekan-rekan sejawat, teman-teman semua yang sudah hadir di talk show kita hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak MC yang sudah memperkenalkan kami dengan sangat baik, sangat luar biasa. Perkenalkan kembali, saya Salma yang akan menjadi moderator selama 20 menit ke depan. Kita akan talk show bersama dengan wanita inspiratif, panutan kita semua, Ibu Levana Sani atau yang biasa saya panggil sebagai Ibu Levi. Nah, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk PT RLA yang ke-59 tahun. Luar biasa sekali, sudah panjang legasinya, terus berinovasi, dan sekarang kita akan sama-sama belajar bareng tentang inovasi di dunia kesehatan, khususnya mengenai DNA teknologi dari Ibu Levi. Nah, mungkin Ibu Levi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, menyapa para audiens yang sudah hadir di Sabtu pagi yang tidak terlalu cerah, tapi nggak apa-apa, kita cerah-cerahin aja pagi ini. Silakan Ibu Levi. Terima kasih Salma, terima kasih Dok Salma, dan terima kasih juga untuk PT Rala untuk mengundang kita di sini. Senang banget bisa berbagi tentang cerita kita di dunia kesehatan, terutama dari mungkin dari sisi sains untuk saya, dan nanti juga dari sisi kesehatan untuk dari Dokter Salma juga. Semoga conversation-nya, pembicaraannya bisa menarik untuk para dokter, para profesor, dan juga para rekan pagi hari ini. Jadi saya sebagai perkenalan aja, dulu sekolahnya itu memang sudah suka di bidang sains, dan kemudian pergi juga
bekerja di Singapura untuk belajar lebih tentang dunia DNA karena pada saat itu adalah saat pertama di mana pembacaan atau pemetaan DNA di manusia itu pertama kali dilakukan atau sejak pertama kali dilakukan. Kemudian ada pembicaraan bahwa DNA itu ternyata bisa memberikan kesehatan yang lebih personal untuk banyak orang. Pada saat itu juga saya diberi kesempatan untuk pergi ke sekolah bisnis di Amerika lagi dan kemudian setelah bekerja sebentar di sana akhirnya kembali ke Southeast Asia ya, terutama di Singapura dan Indonesia untuk mengembangkan nala genetik. Jadi sebenarnya senang sekali bisa kembali di sini dan juga bisa berbagi cerita kami dengan market dan terutama komunitas kesehatan yang kami sangat banggakan dan kami juga sudah berperan lama di perkembangannya. Oke, thank you Bu Levi. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, saya mau mengingatkan kepada para peserta, bisa kalau mau bertanya bisa langsung klik aja logo WhatsApp ya yang ada di layar, nanti akan masuk ke WhatsApp ke customer service PT RLA. Untuk pertanyaannya bisa diberikan hashtag tanya Nala, kemudian sampaikan pertanyaannya apa, jangan lupa tuliskan nama dan asalnya juga. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan tentang DNA teknologi karena mungkin udah banyak yang penasaran nih. Kalau kita ngomongin tes DNA nih, Bu Levi, biasanya itu kalau masyarakat banyak taunya itu untuk tahu garis keturunan. Misalnya saya keturunan Eropa atau Mongolia, mungkin itu sesuatu yang menarik, entertaining, seru, tapi belum tentu sebenarnya ada implikasinya di dunia kesehatan. Nah, ternyata tadi dari video PT RLA yang di awal ya, kita melihat sebenarnya udah banyak banget nih perkembangan DNA teknologi untuk dunia kesehatan. Mungkin Ibu Levi bisa sharing, sebenarnya DNA teknologi itu apa sih dan potensinya di dunia kesehatan seperti apa? Pasti. Jadi mungkin teknologi DNA itu bisa kita mulai dari proses ya, proses DNA-nya mau diapain nih? Apakah kita mau baca, apakah kita mau sintesis DNA baru, atau kita mau mengedit tadi yang sudah seperti Bu Lili bilang ya. Jadi DNA itu sebenarnya adalah blueprint dari badan manusia dan gak cuma manusia sebenarnya organisme yang ada di luar sana juga. Jadi DNA itu bisa dibilang sebagai salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai data untuk memprediksi atau melihat sebenarnya apakah akhir dari simptom atau diagnosa dari organisme tersebut. Nah, kalau kita bisa mengetahui blueprint dari organisme ini, sebenarnya yang bisa diketahui itu banyak sekali. Yang tadi seperti Dokter Salma bilang, mungkin dari sisi etnisitas ya, dan juga mungkin dari yang sering dilakukan juga adalah paternal maternal gitu ya. Apakah betul anak saya ini ayahnya siapa atau orang tuanya siapa itu yang mungkin diketahui. Tapi karena sifat DNA itu juga sebenarnya memiliki informasi yang gak cuma itu, tapi berhubungan dengan warna mata kita, rambut kita, itu juga berpengaruh terhadap sifat-sifat kesehatan kita juga. Jadi yang sebenarnya Nala sangat tertarik itu adalah bagaimana cara kita mempersonalisasi bidang kesehatan atau intervensi awal untuk orang-orang yang memiliki resiko besar untuk sebuah penyakit atau efek samping obat. Jadi kita ingin menggunakan informasi ini untuk mencegah penyakit-penyakit dan efek samping obat yang sebenarnya bisa kita cegah dengan adanya pembacaan DNA ini. Dan sebenarnya kegunaannya ini tuh enggak cuma dari sisi pasien ya, tentunya dari sisi pasien kita mau dong obat kita yang paling cocok gitu kan. Tapi dari sisi dokter, dari sisi rumah sakit, dari sisi asuransi, dan even dari sisi pemerintah juga sudah mengetahui seberapa pentingnya kegunaan dari pembacaan DNA, teknologi pembacaan DNA pada saat ini juga. Jadi kalau untuk para dokter mungkin bisa membantu memberikan engagement yang lebih ya untuk pasien. Jadi pasiennya nggak balik-balik untuk merasakan trial and error yang untuk penyakit, untuk obat-obatan yang salah-salah misalnya atau yang kurang dan harus di-adjust. Dari sisi asuransi, pemberian obat yang sesuai juga bisa memberikan premium atau claims ratio yang lebih rendah ya, karena over time kalau obatnya lebih cocok mungkin
pasiennya juga tidak menjadi lebih parah penyakitnya. Dari sisi pemerintah sekarang juga melihat sebenarnya apakah betul formularium di Indonesia itu sudah cocok dengan kode genetik orang Indonesia. Jangan sampai kita memasukkan obat yang mungkin nggak cocok dengan orang Indonesia, tapi tidak memberikan alternatif yang sebenarnya lebih cocok untuk orang Indonesia. Jadi itu adalah beberapa contoh saja di mana ternyata pembacaan DNA teknologi untuk dari sisi pembacaan ya itu sebenarnya bisa sangat berguna untuk banyak healthcare stakeholder di Indonesia. Wow, oke. Ternyata sebenarnya potensinya tuh limitless ya. Jadi banyak banget untuk dunia kesehatan. Tadi dari mulai untuk kecocokan obat, kemudian untuk prediksi resiko penyakit, lalu sampai sekarang udah bekerja sama juga dengan pemerintah. Nah, kalau di Nala sendiri memang sudah ada salah satu produk kami ya, Ibu Levi, untuk memeriksakan kecocokan obat. Namanya adalah RX Ready. Nah, mungkin dari Ibu Levi, apakah mau bercerita RX Ready ini seperti apa? Lalu obat apa aja sih sebenarnya yang bisa diperiksa? Dan sampai saat ini udah seperti apa implementasinya di dunia kedokteran, terutama di Indonesia? Pastinya. Jadi seperti yang tadi Dokter Salma bilang, salah satu produk pertama kami adalah untuk personalisasi obat, terutama obat-obat yang sifatnya kronis. Ya, jadi tes pertama kali kami itu namanya RX Ready, yang sebenarnya banyak kegunaannya itu di bidang kardiologi, psikiatri, dan juga kebanyakan untuk obat-obat pain ya sebenarnya. Makanya di sini mungkin bisa berguna juga untuk para spesialis yang pada datang hari ini juga. Jadi RX Ready itu adalah satu tes yang bisa membaca 180 obat-obatan sekaligus. Jadi harapannya dari sisi Nala adalah kalau misalnya seorang pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik, mungkin kan sekarang dokter menanyakan, oh obat apa yang paling cocok ya, atau apakah ada efek samping yang sudah diketahui. Mungkin sebagai pasien kita jawabnya, oh yang nggak tahu dok, kan kita belum minum semua obat di luar sana gitu ya. Jadi kita tahu apa yang kita tahu aja. Jadi tes ini adalah sebagai semacam untuk asuransi ya. Semoga pasien itu dokter-dokter sudah mengetahui sebenarnya obat mana yang paling cocok untuk pasien. Nah, ada beberapa kegunaan yang sebenarnya itu sangat berguna, terutama dari sisi kardiologi misalnya untuk personalisasi obat clopidogrel atau blood thinner ya, supaya pasien itu tidak mengalami bleeding yang berulang kali. Kadang-kadang kalau misalnya setelah stenting atau untuk operasi untuk jantung ya, sebenarnya itu harus minum blood thinner selama 6 bulan sampai 2 tahun. Nah itu sebenarnya kalau obatnya tidak cocok bisa menyebabkan resiko bleeding yang lebih tinggi. Sama halnya dengan misalnya painkiller, kalau misalnya dari dalam sisi operasi atau dalam sisi prosedur ya, itu painkiller tidak sesuai mungkin bisa menyebabkan adverse event yang dimana dosisnya itu tidak sesuai dalam sisi dalam operasinya itu sendiri, sehingga pasiennya mungkin tidak mengalami efek painkiller yang sesuai untuk pasien tersebut. Jadi hal-hal ini memang sebaiknya diketahui oleh dokternya terlebih dahulu supaya adverse events itu tidak terjadi. Oke, menarik sekali Ibu Levi penjelasannya, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari penonton. Ada dari Adam yang menanyakan pengobatan suatu penyakit dengan menggunakan DNA apakah menjadi lebih efektif dan efisien. Tadi sudah terjawab ya dari Ibu Levi, karena kita jadi bisa mengurangi waktu untuk trial and error gitu, dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping atau adverse drug reaction. Oke, nah sebenarnya selain RX Ready, kita juga ada pemeriksaan untuk nutrisi dan lifestyle ya. Namanya adalah Nutri Ready dan Life Ready. Dan mungkin ini juga menarik karena tadi saya lihat salah satu produknya PT Erela adalah Caviflex Mom. Jadi untuk wanita yang sedang ingin hamil atau ingin meningkatkan fertilitas gitu. Kira-kira apakah para wanita ini, pengguna Caviflex Mom ini bisa juga merasakan manfaat dari pemeriksaan Nutri Ready dan Life Ready dari Nala Genetics? Tentunya. Jadi kalau Nutri Ready dan Life Ready itu adalah tes yang kita buat baru-baru ini, dan Dokter Salma juga mungkin jadi bagian dari produk desain ini juga, di mana kita itu ingin melihat sebenarnya personalisasi obat apakah bisa diimplementasikan ke personalisasi nutrisi. Nutrisi yang kami maksud itu adalah mikronutrien, makronutrien,
dan juga kebanyakan simptom-simptom wellness lain yang sebenarnya intervensinya itu bisa menggunakan lifestyle, diet, dan juga suplementasi. Jadi beberapa faktor penting yang kita consider, terutama dalam pembuatan produk ini adalah suatu segmen populasi yang sebenarnya sangat membutuhkan suplementasi, yaitu ibu-ibu dan tentunya orang-orang yang sedang prepare ya untuk menjadi untuk pregnancy gitu kan. Jadi suplementasi terutama dalam bidang folat dan B12 itu memang sesuatu yang sudah direkomendasikan oleh banyak dokter, tapi ada beberapa yang mungkin memerlukan dosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain karena kekurangan aktivitas gen yang disebabkan oleh varian gen tersebut yang bisa memetabolasi vitamin itu. Jadi yang kesannya satu orang bisa minum mungkin suplementasinya hanya sedikit saja dan sudah tercapai, hasilnya yang satu orang lagi memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat efektivitas tersebut. Dan tentunya prinsip ini sudah diketahui dari sisi obat-obatan itu tadi. Jadi kita mengimplementasikan apa yang sudah kita tahu dari dunia farmakogenomik, yaitu personalisasi obat ke personalisasi nutrisi dan juga wellness. Dan dari sisi Nutri Ready dan Life Ready ini sebenarnya kegunaannya juga bisa untuk dari sisi preventif ya. Jadi kita juga banyak memiliki pasien-pasien kita yang juga anak-anak misalnya yang sedang mempertimbangkan nutrisi apa yang terbaik untuk mereka untuk mempersiapkan mereka mungkin untuk olahraga yang cocok atau perkembangan yang cocok. Jadi cocok banget sebenarnya untuk ibu-ibu dan anak-anak berbarengan. Oke, wah menarik. Ternyata buat anak-anak juga bisa, dan tadi juga memang produk terbarunya PT Arela ya, yaitu Caviplex Virus untuk anak-anak. Jadi cocok nih kalau kita bersamai juga dengan pemeriksaan Nutri Ready dan Life Ready. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Ibu Levi. Sebenarnya pertanyaannya itu tentang dari Dokter Yunita dari Depok, apakah DNA teknologi sudah bisa meneliti untuk cancer? Sebenarnya yang ditanyakan di sini lebih ke pengobatan, tapi mungkin kita bisa singgung juga nih tentang pemeriksaan kita untuk prediksi kemungkinan terjadinya breast cancer ya dengan produk Mamoredi. Silahkan Ibu Levi kalau mau diceritakan ke para audiens. Iya, jadi untuk menjawab sedikit pertanyaan dokter, sebenarnya bisa. Jadi dalam dunia tes DNA itu ada 3 dunia besar ya. Satu itu adalah pembacaan data genetik kanker, namanya somatic cancer mutation. Yang kedua adalah germline sequencing atau pembacaan DNA manusia. Yang ketiga adalah pembacaan DNA dan materi genetik metagenomics, artinya bakteri dan virus dan lain sebagainya. Jadi mungkin pertanyaan Dokter Yunita tadi berhubungan dengan somatic cancer mutation ya, yang dibaca adalah mutasi dari kanker tersebut. Tapi yang Nala lakukan dan Nala sebenarnya sangat baik atau berpotensi besar itu ada di human sequencing. Jadi kita membaca potensi dari manusia kita sendiri. Untuk memberikan obat yang sesuai untuk pasien kanker harus dilihat dari kedua sisi. Kita harus melihat dari apakah kankernya itu kalau memiliki mutasi yang bisa ditargetkan oleh obatnya, tapi dari sisi pasiennya juga harus bisa memiliki dosis yang sesuai supaya adverse events-nya itu tidak memberikan efek samping yang bisa malah menyebabkan fatalitas dari pasien itu sendiri. Jadi ada beberapa pasien yang mungkin meninggal bukan karena kankernya, tapi karena muntah-muntah yang sangat parah dan efek samping yang sangat parah dari kemoterapi itu sendiri. Nah, sebenarnya ada dari human sequencing ini, ada satu lagi potensi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kanker ya. Jadi sebenarnya kanker itu kan adalah masalah yang kalau kita bisa tahu lebih awal, itu adalah senjata terbaik kita. Karena kalau survival rate dari kanker itu, kalau misalnya diketahui dalam stadium 1 dan 2, itu bisa sampai 98%. Tapi survival rate kalau stadium 3 dan 4 ketemunya itu 60% and lower. Jadi sebenarnya senjata terbaik kita adalah menemukan kanker awal. Dan bagaimana cara menemukan kanker awal? Ternyata
Caranya adalah dengan tentunya screening dan juga pencegahan-pencegahan tertentu ya dari minum obat hormon. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya yang high risk of cancer? Nah, itu Nala telah membuat suatu tes yang namanya Mamoredi, di mana tes ini bisa memberikan informasi tambahan, terutama apabila dua hal. Satu itu pasien masih muda. Jadi sekarang banyak banyak artikel yang menunjukkan bahwa umur 30 sampai 50 itu ternyata tingkat kansernya meningkat dibanding dengan umur 50 ke atas yang sekarang sudah direkomendasikan oleh mamogram. Jadi kita harus tahu nih orang muda mana yang sebenarnya bisa kita cegah terlebih dahulu supaya tingkat kankernya tidak ditemukan di kemudian hari. Yang kedua adalah untuk kanker-kanker yang atau hasil screening yang inkonklusif. Artinya kalau misalnya ada mamogram, terkadang kita ada hasil yang penebalan dan harus biopsi, tapi hasilnya berulang kali gitu ya. Setiap tahun ada terus gitu penebalan itu. Nah, itu sebenarnya tes kita bisa menjadi data tambahan untuk para dokter. Apakah betul kanker ini atau penebalan ini adalah suatu penebalan yang sifatnya itu cancerous atau tidak. Nah, itu adalah sesuatu yang kita bisa bantu dari tes Mamoredi. Tujuannya adalah memberikan senjata kepada para dokter dan pasien supaya kita jangan memberikan obatnya di akhir gitu ya. Kita memberikan intervensinya pada masih awal supaya kita bisa mencegah kanker dan meningkatkan survival rate di Indonesia terutama menjadi 98%. Oke, luar biasa. Jadi kita tidak hanya fokus pada kuratif, tapi preventifnya juga ya, terutama untuk kanker payudara yang memang masih menjadi salah satu pembunuh terbesar untuk wanita-wanita di Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang resiko prediksi nih, Ibu Levi, biasanya perempuan itu banyak yang khawatir gitu ketika sudah hasilnya misalnya resiko tinggi, lalu mungkin menjadi takut, menjadi panik, atau banyak mungkin yang, aduh lebih baik saya nggak tahu deh gitu ya. Nah, itu kira-kira dari Nala Genetics, apakah sudah ada sebenarnya untuk patient journey-nya kalau dia menerima hasilnya itu resiko untuk kanker payudaranya ternyata meningkat gitu. Tentunya. Jadi salah satu investasi yang kita lakukan dari Nala sejak awal itu adalah hubungan yang baik dengan dokter. Kita mengetahui bahwa tes DNA itu tidak ada hasilnya atau tidak ada gunanya apabila tes DNA ini dibawa ke dokter, dokternya bilang saya nggak tahu tes ini apaan, saya nggak mau pakai gitu untuk mempersonalisasi obat atau personalisasi screening misalnya. Jadi rekomendasi dari dokter itu kita masukkan ke dalam produk desain, tapi sekarang kita juga mengetahui bahwa sisi konsultasi ternyata sangat penting untuk memberikan arti dan follow up action yang paling baik untuk pasien tersebut. Kalau misalnya ada seseorang yang memiliki risiko tinggi kanker payudara atau dibilang tidak boleh minum obat tertentu atau tidak cocok minum obat tertentu, yang kami biasanya rekomendasikan adalah untuk konsultasi dengan klinik kami, namanya Nala Klinik. Jadi sebenarnya pertama kali saya juga kerja dengan Dokter Salma dari sisi kapabilitas di situ, di mana Dokter Salma adalah salah satu dokter yang bisa mengkonsultasi di Nala Klinik ini. Jadi sudah senang sekali bekerja sama dan mendapatkan feedback. Jadi sebenarnya paling besar kegunaan dari tes genetik ini mungkin satisfaction rate-nya itu adalah apabila seseorang itu bisa berbicara dengan dokternya atau konsultasi dengan dokternya untuk melihat apa yang harus dilakukan dari tes DNA-nya itu. Nggak cuma mendapatkan report yang setebel-tebelnya gitulah ya. Jadi mereka memiliki rekomendasi yang paling baik juga. Mungkin dari Dokter Salma juga pengen cerita sedikit dari sisi Nala Klinik dan pre-process counselingnya yang sekarang ya. Oke, boleh dong. Jadi memang di Nala Genetics kita saat ini sudah ada sekelompok dokter-dokter yang memang kita sangat terbuka untuk belajar terus gitu ya mengenai inovasi-inovasi di dunia kesehatan termasuk personalizing medicine. Jadi di Nala Klinik kita bukan hanya saya tentunya ada GP lain juga, kemudian kita ada dokter spesialis juga, ada dokter spesialis gizi klinik yang bisa mempersonalisasi nutrisi dan lifestyle untuk pasien-pasien yang sudah mengambil Nutri-Ready dan Life Ready, dan juga ada spesialis farmakologi klinis yang bisa mempersonalisasi obat-obatan gitu. Jadi memang kalau kita dapat report aja ya Bu Levi mungkin pasien juga bingung nih ini implementasinya bagaimana, terutama dengan pasien yang memang sudah memiliki datang itu dengan
dengan kondisi tertentu atau dengan tujuan tertentu. Misalnya tadi untuk Nutri dan Life Ready memang ingin untuk program kehamilan atau yang memang sudah konsumsi berbagai macam obat, misalnya udah polifarmasi, udah lebih dari 5 obat gitu, dan rasanya sudah konsumsi obat begitu lama tapi entah efeknya belum optimal atau ada kemungkinan mengalami adverse drug reaction. Nah, dari situlah di mana kita Nala Genetics, tim klinik kami bisa memberikan rekomendasi yang terpersonalisasi berdasarkan DNA pasien dan tentunya juga tetap bekerja sama dengan dokter utama yang menangani pasien gitu. Misalnya memang pasien Obsgyn, tentunya kita akan tetap bekerja sama dengan dokter Obsgyn yang sebagai DPJP dari pasien tersebut gitu. Jadi ini it's about collaboration juga ya gitu. Oke, nah ini sebenarnya ada banyak banget nih pertanyaan Bu Levi. Mungkin salah satunya adalah dari Ibu Tatik Suprihatin. Apakah analisis DNA ini sudah bisa dilakukan di Indonesia? Jadi mungkin tentang accessibility-nya ya. Dan biayanya berapa gitu. Kalau ada yang tertarik tuh kita kemana nih menghubunginya gitu. Ini kayak udah tertarik banget nih audiensnya. Iya, jadi terima kasih pertanyaannya Ibu. Kalau misalnya tertarik, bisa langsung ke www.nalagenetics.com. Jadi website kita nanti juga bisa di-share ke tim dari PT Rela. Tapi untuk analisa hasil sendiri itu bisa dilakukan di Indonesia. Jadi sebenarnya Nala itu adalah perusahaan yang fokusnya itu dari sisi interpretasi datanya. Kita bekerja sama dengan lab di berbagai negara. Sekarang sudah ada 12 negara di mana mereka menggunakan software kita untuk menginterpretasikan data genom berdasarkan data populasi tersebut. Jadi untuk populasi Indonesia kita bekerja sama dengan misalnya BGSI, yaitu Program Populasi Genomik di Indonesia, dan juga dokter-dokter di Indonesia untuk memberikan interpretasi terbaik untuk orang Indonesia. Kalau di negara lain kita akan bekerja sama dengan dokter-dokter dan researcher di daerah sana juga. Jadi tujuan kami adalah untuk melokalisasi interpretasi berdasarkan dengan populasi yang kita layani. Oke, semoga terjawab ya untuk Ibu Tatik. Jadi memang sudah bisa di Indonesia dan bahkan hasilnya juga kita datanya kita lokalisasi ya berdasarkan populasi di Asia Tenggara. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan nih Ibu Levi dari Dr. Dewi Prasetyowati, Master Kesehatan. Berapa lama hasilnya keluar? Kemudian apakah ada efek samping dari pemeriksaan genetik ini? Mungkin kita bisa cerita juga ya pemeriksaannya tuh sebenarnya semudah apa sih gitu? Boleh, boleh. Nanti Dokter Salma kalau mau nambahin juga boleh. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri itu sangat mudah, hanya dengan menggunakan buccal swab, Dok. Buccal swab itu semacam kayak cotton bud tapi besar, dan pengusapannya itu di dalam sisi pipi. Jadi mengambil sel epitel pipi yang mengandung DNA. DNA itu yang kemudian kita baca di dalam mesin DNA sequencer atau genotyping untuk datanya dibaca oleh softwarenya Nala. Dan efek sampingnya itu sebenarnya almost none ya, hampir nggak ada, karena prosedur pengambilan sampel ini sangat-sangat mudah. Tapi untuk mencegah maksudnya untuk menjaga ekspektasi untuk pengetahuan DNA ini, sebenarnya kita ada proses namanya pre-test counseling. Di mana pre-test counseling ini adalah untuk memberikan pasien itu gambaran apa saja sih sebenarnya resiko dan juga kegunaan dari tes DNA. Mungkin ini adalah suatu teknologi yang baru, mungkin imajinasi pasien juga, oh apakah bisa melakukan A dan melakukan B gitu ya, itu adalah hal-hal yang bisa dibicarakan di dalam pre-test counseling itu sendiri juga. Mungkin Dokter Salma juga ada yang ingin ditambahkan? Oke, pemeriksaan ini karena saking mudahnya ya, jadi sebenarnya kita bisa kirim ke rumah pasien juga ya, Levi. Jadi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia karena kitnya juga sangat sederhana, cuma satu kotak kecil saja. Dan pre-test counseling yang tadi Ibu Levi sampaikan juga bisa kita lakukan secara online. Jadi melalui telemedicine akan dipandu oleh dokter dan tim dari Nala. Pengambilan tesnya sendiri itu nggak lebih dari 1 menit ya sebenarnya, karena kita buccal swab-nya itu hanya 30 detik di sisi rongga mulut kanan dan kiri.
Dan nanti kitnya itu juga akan diambil lagi oleh tim dari Nala. Jadi sebenarnya kalau pasien di rumah itu sangat mudah, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu keluar rumah. Bahkan kalau post-test counselingnya mau dilakukan online itu juga bisa gitu. Jadi sangat accessible. Kemudian untuk hasilnya mungkin tergantung dari masing-masing produk ya Ibu Levi. Jadi kalau untuk RX Ready tadi pemeriksaan untuk obat-obatan itu kita bisa berikan 6 sampai 10 hari sejak pengambilan sampel. Sedangkan untuk Nutri Ready, Life Ready, Mamo Ready itu sekitar 4 sampai 8 minggu maksimal ya. Gitu. Jadi mungkin itu semoga menjawab pertanyaan dari Dokter Dewi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Cynthia Ibu Levi. Sebenarnya seberapa akurat sih pemeriksaan genetik dari Nala Genetics? Sering banget sebenarnya ditanyain untuk akurasinya ini. Jadi dari sisi akurasi itu bisa dijawab menjadi dua hal, dok. Ada satu itu dari sisi pembacaan DNA secara teknisnya, apakah betul bahasa ya. Jadi bahasa itu ya adalah unit DNA yang dibaca itu sudah sesuai dengan apakah yang sesungguhnya di DNA kita. Itu namanya akurasi secara teknis. Tapi juga ada namanya akurasi secara klinis. Apakah betul kalau misalnya benar nih bahasanya di DNA itu sudah kita baca, apakah betul varian bahasa tersebut bisa menyebabkan penyakit A atau menyebabkan penyakit B gitu ya. Jadi dari secara teknis sudah mendekati 100%, dan papernya dan publikasinya juga sudah kita paparkan semua di website kita kalau misalnya tertarik. Tapi secara klinis ini pertanyaannya menjadi sangat interesting karena sebenarnya personalisasi obat dan prediksi resiko itu banyak sekali yang disebabkan penyakit itu bisa banyak sekali disebabkan oleh tidak hanya faktor genetik tapi juga bisa faktor environment ya. Jadi dari sisi Nala, inovasi dari kami adalah bagaimana cara kita menggabungkan berbagai data, sumber data, nggak cuma dari data genetik, SNP aja misalnya salah satu bagian dari DNA, tapi algoritma-algoritma yang kita desain supaya bisa meningkatkan akurasi dari tes tersebut. Jadi untuk ini misalnya saya bisa berikan beberapa contoh aja ya untuk tes Mamoradi kita itu sensitivitasnya bisa meningkat sebanyak sampai 8 sampai 9 kali dibandingkan dengan approach biasa. Misalnya dari kompetitor kami yang ada di Indonesia, mungkin di luar sana juga. Karena mereka hanya membaca 1-2 gen saja. Sedangkan kalau Nala Genetics, bacanya itu ratusan gen dengan algoritma yang proprietary, artinya yang bisa kita patenkan juga, dan harganya malah lebih murah atau sama dengan tes sebelum-sebelumnya. Jadi yang Nala sangat baik itu sebenarnya adalah dari analisa data tersebut. Dengan data yang sama, bagaimana cara kita memberikan analisa terbaik untuk orang-orang Indonesia dan juga populasi-populasi lain yang kita layani. Jadi dari sisi akurasi itu hanya salah satu contoh saja, tapi untuk masing-masing obat yang kita tes, masing-masing penyakit yang kita tes, tingkat akurasi klinisnya akan berbeda dan tentunya ini adalah salah satu diskusi yang bisa kita mungkin tambahkan lebih lanjut, mungkin dari sisi pre-test counseling nanti dengan tim Nala Care kliniknya juga. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Levi. Semoga menjawab dari Ibu penanya. Dan ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa menjawab semuanya. Namun untuk informasi lebih lanjut terkait Nala Genetics, seperti tadi Ibu Levi katakan, ada di website kami www.nalagenetics.com atau bisa juga ke sosial media kami ya, Nala Genetics ada terutama di Instagram, dan nanti dari Instagram itu juga ada bisa langsung diklik masuk ke WhatsApp kami untuk bertanya-tanya lebih lanjut gitu. Jadi mungkin dari saya sedikit summary saja gitu bahwa Nala Genetics ini kita adalah genetic testing provider yang leading
di Asia Tenggara, di Indonesia terutama, dan kita memiliki beberapa produk yang tentunya sangat bermanfaat untuk dunia kesehatan, dari mulai untuk pemeriksaan kecocokan obat dengan RX Ready, kemudian personalisasi nutrisi dan lifestyle dengan Nutri Ready dan Life Ready, dan juga untuk tes prediksi resiko kanker payudara dengan Mamo Ready. Dan semoga dari pemaparan kita hari ini bisa menambah wawasan, membuka pikiran kita semua, kita bisa saling belajar, dan tentunya Nala Genetics juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para profesor dan dokter yang mengikuti sesi hari ini. Mungkin dari Ibu Levi, apakah ada kata-kata penutup? Enggak, itu aja. Terima kasih waktunya sekali lagi untuk PT Rela. Semoga terus berinovasi untuk masyarakat Indonesia bersama. Terima kasih sekali lagi Dr. Salma dan tim PT Rela. Oke, terima kasih Ibu Levi. Untuk itu saya kembalikan waktunya kepada kakak-kakak MC. Terima kasih.